Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab Durratun Nasin ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal bagaimana kekuasaannya Allah yang ada di sekitar kita. Dalam bab yang kelima ini, al-majlisul khamis fi itmi'nanil qalbi bi musahadatil qudratillahi ta'ala. Di bab yang kelima, musannif ingin menerangkan tentang bagaimana cara menenteramkan hati, menenangkan hati dengan menyaksikan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan musannif juga mengutip surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, peringatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim pun menjawab, saya telah percaya, akan tetapi bagaimana agar hati saya bertambah tentram pada hati saya. Maksudnya agar tetap yakin hatinya Nabi Ibrahim. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Maka Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu. Kemudian letakkanlah tiap-tiap potong daripadanya di atas bukit-bukit. Summa ud'uhunna ya'tinaka sya'yan wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Sesudah itu panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka ditafsir dalam surat ini bahwasannya Allah itu menyuruh untuk mengambil burung-burung, yang mana burung itu dipotong menjadi beberapa bagian dan diletakkan di atas bukit-bukit. Kemudian dipanggillah burung itu, seraya dia masih hidup karena sudah dipotong, dia kembali. Itulah kuasaan Allah yang membuat Nabi Ibrahim itu menetapkan hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsiri wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Apa maksud dari ayat ini? Innama sa'ala dzalika liyasira ilmuhu iyanan. Ibrahim itu bertanya demikian tak lain supaya pengetahuannya menjadi nyata. Orang yang mati bisa menjadi hidup. Apakah mungkin? Qala awalam tu'min. Dan Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Bi anni qadirun 'alal ihya, bahwa aku kuasa menghidupkan apapun. Bi adati tarkibi wal hayati, dengan mengulangi penyusunan dan kehidupan. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hatiku kepadamu ya Allah. Aibala amantu, maksudnya tentu saja aku telah percaya.
Walakin sa'altu li'azida basiratan, akan tapi aku bertanya supaya bertambah pengetahuan dan tenteramnya hatiku. Kata Ibrahim, ini tafsirannya Syekh Utsman. Wa sukunal qalbi bi idafatil iyani ilal wahyi wal istidlal, dengan ditambahnya kejelasan tentang hal tersebut selain wahyu dan pembuktian dalil. Wala fakhud arba'atan minat toiri, dan Allah berfirman, oke, kalau begitu ambillah 4 burung. Kila tawusan wadikan wa ghuraban wa hamamatan. Konon yang diambil itu 4 burung yang berjenis merak, ayam jantan, gagak dan merpati. Wasurhunna ilaik, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Menitafsiri fa'amilhunna wadmumhunna ilaika lita'lamaha wa ta'rifa sa'naha li'alla tatalabbasa 'alaika ba'dal ihya. Jadikanlah mereka cenderung kepadamu dan peliharalah supaya kamu mengenalnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana keadaannya, agar kamu tidak keliru nanti ketika menghidupkannya kembali. Jadi kamu benar-benar mengenal burung-burung tersebut. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian letakkanlah tiap-tiap potong daripadanya di atas tiap-tiap bukit. Ay summa jazihunna, maksudnya dari ayat ini burung-burung tersebut dipotonglah mereka. Ya'ti nakasa'yan, sesudah itu pergilah mereka. Sya'iyatin musri'atin toironan au masyanan. Dan katakanlah kepada mereka setelah dia dipotong, kemarilah dengan izin Allah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera, dengan secepat dan bergegas, dengan terbang atau lari. Jadi dia setelah dipotong, ditaruh, maka sebelum ditaruh, Allah menyuruhnya bahwasannya bilanglah ke potongan-potongan tersebut, kembalilah atas izin Tuhanku, dengan izin Allah. Maka dia ditafsiri tentang ayat ya'ti nakasa'yan, dia bisa saja terbang dan bisa saja berlari datangnya. Wa'lam annahu azizan, dan ketahuilah bahwasannya Allah itu maha perkasa. La ya'juzu amma yurid, tidak lemah terhadap apa saja yang dia kehendaki. Hakimun, lagi maha bijaksana. Du hikmatin balighatin fi kulli ma yaf'aluhu wa yadaruhu, dan mempunyai kebijaksanaan yang sempurna dalam apa saja yang Allah lakukan. Jadi hal-hal yang sudah diciptakan oleh Allah itu sudah merupakan kebijaksanaan Allah yang dilaksanakan secara adil. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan suatu ini, suatu itu tanpa keadilan. Karena al-adlu itu sudah dimiliki dalam sifatnya Allah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ayat ini ditafsiri oleh Al-Hasan bahwasannya kana sababu hadas su'ali min Ibrahim annahu marra alayya dabbatin mayyidatin. Ditafsiri bahwasannya sebab dari timbulnya pertanyaan Ibrahim ini adalah karena dia melewati seekor bangkai binatang. Qala banu Jurayjin kanat jifatu himarin ala sahilil bahri, yang mana menurut Ibnu Jurayj adalah bangkai keledai yang ada di pinggir laut. Wara'aha wa qatawza'taha dawabul bahri wal bar. Ibrahim melihatnya dalam keadaan telah bercerai-berai oleh binatang-binatang di laut dan di darat. Jadi sudah dimakan oleh binatang-binatang lainnya, bercerai-berai. Fakana idza maddal bahru ja'atil hitan wa dawabul bahri fa'aqalna minha. Apabila laut pasang, datanglah ikan-ikan dan binatang-binatang lautnya lalu memakannya. Wa ma waqa'a minha yasiru fil bahri wa idza ajazarul bahru ja'atis siba'u fa'aqalta minha. Bagian-bagian yang jatuh
dari bangkai itu masuk ke laut, dan apabila laut itu surut maka datanglah binatang-binatang buas lalu memakannya. Jadi ada pergantian, setelah laut makan, sisa-sisanya dimakan oleh hewan-hewan darat. Nah, sisa-sisanya itu. Wa ma waqa'a minha fi turabi yasiru turaban. Bagian-bagian yang jatuh daripadanya ke tanah menjadi tanah. Jadi bagian-bagian daripada hewan keledai tersebut jatuh dan kembali ke tanah. Ini menunjukkan bahwasanya semua ciptaan Allah itu yang hidup diciptakan daripada tanah. Fa idza dhahabat siba'u anha, apabila binatang-binatang buas itu telah pergi daripadanya, ja'atit tuyuru fa'akalat minha famasaqata minha, maka datanglah burung-burung itu untuk memakannya bagian-bagian yang jatuh. Bagian-bagian yang jatuh. Rafa'ahu riyahi fil ju', kemudian diterbangkan oleh angin dan udara. Falamma ra'a dzalika ta'ajjaba minha, maka ketika melihat itu Ibrahim itu takjub, terheran-heran dan berkata, wa qala ya rabbi qad alimtu annaka tajma'uha min butunis sibai. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah tahu bahwa engkau akan menghimpun bangkai itu dari perut binatang buas. Wa hawasili tuyuri, dan dari tembolok-tembolok burung. Wa ajwafi dawabil bahri, dan dari dalam perut-perut binatang laut. Nah, ini proses siklus daripada hewan yang sudah mati bangkai, kemudian dimakan ini, dimakan ini, dimakan ini, menjadi ilmu pengetahuan namanya rantai makanan pada ilmu pengetahuan sekarang ini. Ya, itu sebenarnya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim itu sudah ada, sampai takjub Nabi Ibrahim. Kok bisa begini? Setelah dimakan ini begini, begini, jatuh menjadi tanah, menjadi pupuk, tumbuhlah tumbuhan di sana. Wa arini kaifa tuhyiha li'u'ayina fa'ajdadu yakinan. Kemudian maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkannya kembali. Agar apa? Agar aku dapat melihat sehingga bertambah keyakinanku. Jadi yang sudah dicacah di hewan bangkai itu ingin diperlihatkan kepada Ibrahim, diperlihatkan hidup kembali. Bagaimana caranya Allah agar menambah keyakinannya. Ini ketika cerita Nabi Ibrahim itu ingin mencari jati dirinya. Fa'atabahu Allah, maka Allah mengecam Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala. Apakah kamu masih belum percaya dengan kejadian tersebut? Ya Rabbi alimtu amanna walakin yatma'innu qalbi. Bahwasanya saya sudah percaya ya Allah, akan tapi saya ingin tetap hatiku kepadamu. Ingin memantapkan. Maksudnya mantap itu liyaskuna qalbi ilal mu'ayanati wal musyahadah, supaya hati Nabi Ibrahim itu tentram dengan melihat dan menyaksikannya. Jadi bukan hanya hal-hal yang diceritakan ini, ingin melihat secara langsung. Arada ayyasira lahu ilmul yakini wa ainul yakin. Maksud dari Ibrahim supaya dia memperoleh ilmu yakin dalam dirinya dan ainul yakin, tampak yakin ketika melihatnya. Qala faqud arba'atan minat tayri, dan Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Qala mujahidun aqadatu tawusan wadikan wahamafatan wabroban. Nabi Ibrahim itu mengambil ayam jantan, merpati dan gagak. Burung merak, ayam jantan, merpati dan gagak. Wakila battatan khadra'a ghuraban aswada wa hamamatan baidon wa hamamatan baidon wadikan ahmar. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengambil bebek hijau, gagak hitam, merpati putih dan ayam jantan merah atau ayam alas itu. Wasurhunna ilaik, lalu cincanglah mereka kepadamu. Aikuti'unna wa mazikhunna wakila ajma'uhunna wadmumhunna ilaik. Maka sudah itu potong-potonglah. Tafsirnya potong-potonglah dan rincah-rincahlah, cincang-cincanglah. Dan ada pula yang menafsirkan bahwasannya disuruh himpunlah dan kumpulkanlah kepadamu. Setelah dicincang itu kumpulkanlah. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian potongan-potongan itu letakkan di atas tiap-tiap bukit.
Qala al-mufassirina amarallahu ta'ala Ibrahima ayat bahatil katuyura wa yadnifa rishaha wa yaqta'aha wa yaghluta rishaha wa dima'aha wa luhumaha ba'daha bi ba'din fa'alaha wa fa'ala. Para mufassir itu berkata bahwasannya Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim supaya menyembelih burung-burung itu dan mencabut bulu-bulunya serta memotong atau mencincang, lalu mencampur aduk bulu dan yang lain-lainnya yang sudah dipotong, darah-darahnya, daging-dagingnya satu sama lain. Summa amarahu ayyaj'ala ajza'aha 'alal jibal. Maka Ibrahim pun melaksanakannya. Maka Ibrahim melaksanakannya. Sudah itu Allah menyuruh supaya meletakkan potongan-potongan burung itu di atas bukit. Waqtalafu fi 'adadil jibal faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amara ayyaj'ala ta'iran arba'ata ajza'in wa taj'alaha 'ala arba'atin jibal. Namun para mufassirin ada perselisihan pendapat, ada perbedaan pendapat tentang bilangan bukit-bukit itu. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Allah menyuruh supaya Ibrahim memotong seekor burung menjadi 4 bagian dan meletakkannya di atas 4 buah bukit. Wakila jabalun ala janibis syarqi wa jabalun ala janibil gharbi wa jabalun ala simal wa jabalun ala junub, yang mana letak dari bukit tersebut itu berada di sebelah timur, barat, utara dan selatan. Wakila jazaahunna ala sab'ati ajzain, dan ada pula yang mengatakan Ibrahim itu motong-motong burung menjadi 7 bagian. Wa wada'a ala sab'ati ajbulin, dan meletakkannya di atas 7 bukit. Wa amsaku ru'usahunna summa da'ahunna biqaulihi fata'alaini biidnillahi ta'ala. Sedangkan kepala burung-burung itu dipegang, sudah itu dia memanggil mereka dengan mengatakan kemarilah dengan izin Allah, kemarilah dengan izin Allah. Faja'ala kullu qatratin min dami ta'irin yatiru ila qatratil ukhra wa kull rishatin tatiru ila rishatil ukhra wa kullu admin yatiru ila admil akhir wa kullu bad'atin tatiru ila bad'atil ukhra. Maka mulailah setiap tetes dari darah seekor burung tersebut, dari bulu dan kepalanya itu terbang menuju tulang lainnya, dan sebagian daging terbang menuju bagian yang lainnya. Wa Ibrahim alaihissalatu wassalam yanzuru hatta laqiyat kullu jussatin ba'duha ila ba'din fis sama'i bighairi ra'sin. Sementara itu Ibrahim melihat sehingga masing-masing tubuh bertemu satu sama lain. Jadi kepalanya datang, darahnya datang, bulunya datang ke satu bagian yang dinamakan tulang tadi itu. Summa aqbalna ila ru'usihinna sa'yan fakullama ja'a ta'irun tororoksan. Kemudian mereka datang kepada kepala masing-masing dengan segera, dan tiap kali seekor burung datang maka terbanglah sebuah kepala. Ya Allah, fa in wajadahu ra'sahu nadha minhu wa illam yajidhu ta'akhara hatta yalqa kullu ta'irin ra'sah. Jika ternyata kepalanya, maka burung itu mendekat kepadanya, dan kalau bukan maka ia pun mundur sehingga masing-masing burung bertemu dengan kepalanya sendiri. Karena Allah sudah memerintahkan, lihatlah burung itu sebelum kau sembelih, pelajari kondisinya, bagaimana sifatnya. Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwasannya benar-benar burung itu kembali kepada bagian tubuhnya masing-masing. Kembali ke bagian tubuhnya masing-masing, sehingga tidak ada perselisihan di sini. Artinya perselisihan salah menuju bagian tubuh yang dituju oleh burung tersebut. Falida fadzalika qauluhu wa ta'ala summat'uhunna ya'tinaka sya'yan. Sesudah itu panggillah mereka, kata Allah, niscaya mereka datang kepadamu. Qilal muradu bi sya'yi al-israri al-adwu wa qilal masyu. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan as-sa'yu ialah berlari cepat,
berlari cepat. Kemudian kama qala Allah Ta'ala fas'au ala dzikrillah, seperti halnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi maka berjalanlah kamu untuk mengingat Allah. Wal hikmatu fil masyi dunat toyaroni kaunuhu ab'ada minas subhan. Adapun hikmah yang terdapat pada berjalan bukanlah terbang, adalah bahwa berjalan itu lebih terhindar daripada subhat. Di annaha law tarat latawahama annaha ghairu tilka tayri wa anna arjulaha ghairu salimatin wa qila sya'yu toyaronu. Karena sekiranya burung-burung itu terbang, tentu Ibrahim menyangka bahwasannya burung-burung itu bukanlah burung-burung yang tadi, dan bahwa kaki-kakinya tidak sehat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa asya'yu itu terbang. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya anggota tubuh tersebut, ada yang mengatakan terbang menuju anggota yang lain untuk berkumpul, itu ada yang berjalan. Ada yang berjalan, darah itu berjalan, semuanya berjalan. Wa'lam annallaha azizan hakimah, tafsirul muallim, dan ketahuilah bahwasannya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka setelah membuktikannya, tambah ketetapannya Nabi Ibrahim, keimanannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas bahwasannya burung yang sudah dipotong-potong diletakkan di atas bukit, burung-burung tersebut bisa mencari anggota tubuhnya yang lain dan bergabung menjadi satu dan terbang kembali, hidup kembali. Itu yang menjadi pertanyaan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim menjadi Abur Rasulul Karim, menjadi bapak para nabi, Khalilullah. Banyak sekali karomah-karomah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim juga dijuluki bapak-bapaknya para nabi, bapak-bapaknya para rasul. Sehingga dengan kuasanya Allah yang tadi itu, dengan dihidupkannya burung setelah dicincang-cincang, maka Nabi Ibrahim pun bertambah keimanan dan ketetapan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa diambil daripada hal ini, cerita ini, bahwasanya kita sebagai hambanya Allah harus mempercayai hal-hal yang gaib tersebut. Karena tidak ada yang tidak mungkin bahwasanya ketika Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, maka apapun yang tidak mungkin itu akan bisa terjadi. Burung yang sudah dicincang-cincang dan mati bisa dikembalikan lagi dan bisa terbang memiliki kehidupan. Dan Nabi Ibrahim pun terkagum-kagum dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.